Salam sahabat yang dikasihi oleh Tuhan. Saya berterima kasih kepada teman-teman yang sudah mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, komen, dan share. Saya juga berharap bahwa kita semua dalam keadaan baik dan dilindungi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Baik, kali ini kita akan menyaksikan bagaimana seorang murtadin yang percaya kepada Tuhan Yesus. Mari kita dengarkan bersama kesaksiannya bagaimana dia berjumpa secara pribadi dengan Tuhan Yesus. Ini dia videonya. Tuhan Yesus memberkati kita. Orang tua saya adalah Lelia, tapi puji Tuhan 2014 ketika mengenal Yesus, ketika dibaptis dan Tuhan sendiri yang memberikan nama Maria, sehingga saya lebih tenar di pelayanan dipanggil Bunda Maria. Nah, puji Tuhan, perjalanan pelayanan bersama dengan Tuhan, mengenal Tuhan, berawal saya dahulu saya orang yang belum percaya. Saya terlahir dari suku Betawi, orang tua asli Betawi. Kami memang didoktrin keras dari kecil. Saya orang yang berhijab dan sungguh-sungguh memang didoktrin tentang agama. Bahkan dari kecil saya sudah ada di rumah rohani gitu, di agama sebelum saya, kepercayaan sebelumnya. Puji Tuhan, 2008 bermula dari 2005 ketika saya jatuh di dalam dosa dengan seorang kekasih saya bertanya kepada Tuhan, sehingga 2008 semakin kuat pertanyaan saya kepada Tuhan, kenapa saya harus mencintai laki-laki Kristen sedangkan saya paling anti? Kenapa? Ketika saya bertanya dan saya marah kepada Tuhan, hidup saya semakin hancur. Ketika saya mengenal laki-laki Kristen, yang tadinya saya hidup datar, baik-baik, hidup sangat rohani karena saya adalah seorang guru ngaji. Saya seorang guru ngaji, mulai dari saya kecil, memang saya sekolah di doktrin sekolah agama. Bahkan saya pernah mondok dan saya mengajar. Dari saya remaja, saya sudah mengajar ngaji, sampai saya dengan lulus aliyah. Ketika saya menanjak dewasa, saya mengenal laki-laki Kristen dan saya jatuh di dalam dosa. Kehidupan saya hancur. Saya melepaskan semua atribut keustazahan saya. Ketika 2008, 3 tahun saya jatuh di dalam dosa, saya bertanya dan saya marah kepada Tuhan. Kenapa tidak semakin baik hidup saya? Sebenarnya Tuhan mana yang harus saya sembah? Gitu. Kenapa saya orang yang sangat fanatik bisa mencintai laki-laki Kristen dan saya harus jatuh di dalam dosa? Ketika saya bertanya dan saya marah hari itu, lalu saya tertidur. Ketika saya tertidur, saya masih teringat sekali Januari 2008 di tanggal 20. Ketika saya tertidur, lalu ada sosok putih. Pertama perjumpaan pribadi saya dengan Tuhan Yesus. Sosok putih itu menjumpai saya, lalu dia membawa saya. Dia membawa saya ke langit. Yang pertama adalah langit hitam, sampai dengan yang ke-6 langit hitam. Dan yang terakhir adalah langit yang ke-7. Saya sangat terkaget ketika tangan saya dipegang di sebelah kanan sosok putih itu dan saya melihat wajahnya. Tetapi tidak ada wajah yang kelihatan, cuma sinar yang begitu sangat silau. Tetapi saya sejuk melihat itu semua. Ketika itu lalu saya terkaget dan saya bangun. Ketika saya bangun seperti biasa, saya punya kebiasaan pukul 3 atau pukul 2, saya harus sholat tahajud. Ketika saya bangun, saya terkaget apa yang saya perkatakan. Saya berkata, puji Tuhan. Saya semakin tidak mengerti. Kenapa ini bahasa bukan bahasanya kami? Kenapa bahasa puji Tuhan keluar dari perkataan saya? Saya kaget dan saya tidak lanjutkan untuk saya mau sholat tahajud. Tidak diam begitu saja, saya sharing dengan salah satu sahabat saya. Lalu sahabat saya katakan bahwa saya mempunyai guru. Saya akhirnya diruqyah oleh guru saya. Tetapi puji Tuhan tidak bisa hilang. Lalu sahabat saya menganjurkan untuk saya pergi ke salah satu kiai yang sangat terkenal, saya tidak bisa sebutkan. Saya diruqyah di sana di daerah Bandung 3 hari. Puji Tuhan tidak bisa hilang juga dari perkataan saya. Semakin membingungkan. Tapi di 2008 saya tidak hiraukan itu semua. Sampai dengan mengalir tepat di 2012. Di situ endingnya. Bagaimana perjumpaan kembali secara pribadi dengan Tuhan. Ketika di 2012 saya menjalani hidup, saya sudah melepas atribut keustazahan saya dan saya hidup di dunia sekuler. Saya mempunyai usaha dan 2012 usaha saya bangkrut. Dan saya hidup tetap jatuh di dalam dosa dengan kekasih saya. Kami belum menikah. Kami jatuh di dalam dosa. Boleh dibilang zaman sekarang kumpul kebo seperti itu. Dan saya menjalani itu walaupun sebenarnya saya sakit gitu. Kenapa? Hidup saya semakin hancur ketika saya mengenal laki-laki Kristen ini.
Tapi saya tidak bisa melepaskan itu semua. Sampai ending 2012 saya jatuh sakit. Karena usaha saya bangkrut. Usaha saya bangkrut hari itu. Saya mempunyai satu usaha laundry. Saya mempunyai 12 karyawan. Tetapi usaha saya bangkrut, ditipu oleh karyawan saya. Saya jatuh sakit yang tidak berdaya. Saya bertanya lagi, semakin susah ketika saya meninggalkan keluarga saya. Dan saya memilih hal yang tidak jelas di dalam hidup ini. Ketika itu juga, sosok putih kembali mendatangi saya. Dia kembali mendatangi saya. Dia katakan, mari ikut aku. Tapi saya bilang, kamu siapa? Aku tidak mau. Kembali dia mendatangi saya. Tepat di 2012. Kembali dia membawa saya. Lalu dia memasukkan saya ke dalam kolam. Dia menyelupkan saya, sosok putih itu. Saya diam dan tenang. Setelah itu dia kembali bukan mengangkat apa. Dia menuntun saya melangkah ke atas kolam itu. Lalu dia cuma katakan, ikutlah aku, engkau akan hidup. Mulai dengan hari itu, Tuhan sembuhkan saya dari keterpurukan saya. Dari situ saya mempunyai kegairahan. Saya tidak mengerti barang apa ini. Apa ini? Sosok putih kenapa masukin saya ke dalam kolam? Lalu kenapa juga dia bilang, mari ikutlah aku, kamu akan hidup. Kenapa juga saya harus dibawa ke langit? Tetapi saya penasaran dengan semua itu. Karena hari itu pasangan saya juga tidak menuntun saya untuk sepenuhnya. Dia cuma bilang, kalau kau mau dengan saya, kau harus jadi orang Kristen. Tapi saya juga bilang, tidak, saya tetap pada agama saya. Saya masih mempertahankan. Tapi hari itu ketika sosok putih, Tuhan Yesus sendiri membawa saya ke dalam kolam itu, saya merasa ada perubahan dalam hidup saya. Saya mempunyai kegairahan, saya mau belajar bagaimana sebenarnya menjadi orang Kristen. Saya mulai belajar dengan sendirinya. 2013 ketika pasangan saya membawa saya untuk pindah ke daerah Papua di Jayapura. Karena hari itu kami masih di Jakarta. Dia membawa saya ke Papua, dia bilang memperkenalkan saya dengan keluarganya. Dan mungkin nanti akan ada pernikahan atau seperti apa. Akhirnya saya dibawa ke Jayapura, tepatnya daerah Sentani. 2013 saya ada di sana. Dari hubungan saya dengan kekasih saya mempunyai 2 orang anak yang Tuhan berkati luar biasa buat saya. Kekuatan buat saya yang Tuhan berikan ada bersama dengan saya. Umur 1 9 tahun dan yang satunya sudah 12 tahun. Ketika itu 2013 anak-anak saya masih terlalu kecil dan saya ada di Jayapura yang saya tidak pernah tahu bahwa Papua seperti apa. Tetapi karena saya pun hari itu mengikuti laki-laki Kristen, orang tua saya sudah terserah kamu, tidak mau peduli lagi seperti itu. Dan saya sangat berat dengan laki-laki ini. Saya tetap mengikuti apapun yang terjadi, saya ikut aja sudah. Hari itu saya bukan ikut Tuhan, tapi saya mau ikut laki-laki ini. Tapi puji Tuhan, dengan caranya Tuhan lah. Melalui dia saya diselamatkan. 2013 ketika anak saya yang nomor 1 masuk sekolah TK kecil, salah satu dari guru kepala sekolah di situ menjumpai saya. Dia bilang seperti ini, asli orang mana? Saya bilang asli Betawi, Bu. Oh, saya orang Cina Mangga Besar. Lalu kami ngobrol, lalu dia bilang, orang Betawi biasanya bukan pengikut Kristus. Saya bilang, ya saya baru mau belajar. Mau lebih lagi mendalam belajar. Mau sih, saya mau, tapi belum ada yang mengajarkan saya. Dan puji Tuhan hari itu saya diajak beliau untuk mengikuti namanya SPK, saya pengikut Kristus. Dan saya sangat sukacita. Wow, puji Tuhan. Ya, kesaksian Murtadin ini sangat luar biasa, di mana dia dalam mengikut Kristus ada banyak tantangan, rintangan yang dia hadapi. Meskipun dia menikah kepada laki-laki Kristen, tetapi itu tidak membuat dia bertumbuh imannya, bahkan dia tidak mengalami perjumpaan dengan Kristus. Tetapi yang membuat dia percaya dan mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan itu melalui orang lain, ya, orang lain yang di sekelilingnya. Bahkan dia berjumpa dengan sosok yaitu Yesus Kristus, ya, di dalam mimpinya. Ya, ini sangat luar biasa. Tetapi harapan saya secara pribadi, ya, semoga ibu ini menjadi berkat untuk banyak orang, supaya nama Tuhan semakin dipermuliakan dan berita keselamatan itu didengar oleh banyak orang, sehingga itulah yang dikehendaki oleh Tuhan. Ya, semoga video ini memberkati kita dan membuat iman kita semakin bertumbuh di dalam Tuhan dan hidup kita semakin dekat dengan Tuhan. Harapan saya, marilah kita semua saudara-saudaraku yang seiman untuk mendoakan
seorang murtadin ini sehingga dia menjadi berkat bagi sesamanya, bahkan dia juga bisa memberitakan kabar baik ini bagi semua orang. Ini sekian saja tanggapan saya. Semoga video ini memberkati kita. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.